Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepantasnya lah kita mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya bahwa kita tidak bisa mengukur nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita bersama. Adapun edukasi kita yaitu kenapa kita belum menikmati hidup. Jadi kalau dilihat ukuran waktu negara ya sudah cukup tua ya 81 tahun. Atau bagi mereka yang kakeknya dan neneknya berjuang sehingga memiliki tanah yang cukup luas sebagai tambak, tanah yang cukup luas sebagai persawahan, atau mereka yang bersusah payah sehingga mempunyai perdagangan. Namun belum bisa menjawab kenapa kita belum menikmati hidup. Jadi ketidakmampuan menikmati hidup seringkali berakar dari pola pikir yang terlalu fokus. Jadi kalau yang sederhana, hidup ini ya disyukuri sebagai ibadah, sebagai iman bahwa kita menjalani hidup ini sudah ditentukan rezeki oleh Allah. Itu kalau kita menyadari tentang keimanan keagamaan kita masing-masing. Namun di sini berakar dari terlalu fokusnya pada target masa depan, memaksakan masa depan yang dalam bayangannya bisa dilalui, sehingga kegiatan tersebut menjadi, kalau kita katakan anak kecil menggambar benang kusut, sehingga kita tidak tahu dari mana untuk bisa menyelesaikan benang kusut tersebut. Jadi ada orang yang pergi memancing, lebih lama dia menata benang pancingnya. Kadang-kadang memang menyesalkan juga, kesal, bosan, dongkol. Tapi memang tahap awal sebelum mereka berangkat, mungkin penataan alat pancingnya belum sempurna. Atau mereka membandingkan kepada orang lain sebagai kenapa hidup kita belum kita nikmatin, kenapa kita begini terus menikmati hidup, sehingga ada dirasa membosankan, ketidakmampuan merasakan kesenangan. Ini dibuat jadi fokus utama. Sebenarnya kalau dia lelah, tidur, apakah di pesawahan, apakah tidur di kendaraan, apakah di rumah, sehingga dia bangun dan timbul dengan energi baru seharusnya, semangat baru seharusnya. Namun ini ada beberapa penyebab. Jadi secara ilmu penyebab ini secara umum ya. Jadi penyebab utama kenapa kita sering merasa belum menikmati hidup. Jadi kalau dilihat konsep kemerdekaan, bahwa demokrasi itu, presiden itu ada yang membantu ya, karena kita bukan kapitalis. Jadi ada yang membantu menteri-menteri. Cuman sulit mau kita lihat menteri mana yang betul bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar sudah 81 tahun merdeka. Semua dunia lain dimiliki ya, di negara kita sebagai sumber daya alam. Namun kita belum bisa menikmati hidup. Nah ini untuk fokus diri sendiri, menikmatin kenapa kita belum bisa menikmati hidup, atau keluarga. Sehingga kita coba bahas, yaitu tentang fokus pada apa yang dilakukan.
Jadi bukan berarti yang kita lakukan itu bertentangan dengan kemauan kita. Jadi kita jalani 3 bulan, 6 bulan kita evaluasi sehingga nanti bisa kita mengambil keputusan. Jadi saya teringat Nabi Muhammad sendiri pun hijrah, dia meninggalkan Masjidil Haram Mekah berangkat ke Madinah. Nah, kita juga demikian, agar kita bisa menikmati hidup, maka kita fokus apa yang kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan ini nihil hasilnya yang akan datang. Oleh sebab itu, kita harus bisa menganggap hidup sebagai daftar yang sudah kita siapkan. Jadi saya dulu pernah berteman dengan seorang letnan kolonel Jerman, hampir 3 tahun, setiap pagi itu dicatat ya sebelum ganti pakaian di kantong kecilnya. Karena saya orang teknik, di atas kapal perang, dia langsung pakai wearpacknya atau kettle pack. Dia bekerja sesuai dengan yang direncanakan tulisan-tulisan di buku kecil. Nanti mau pulang juga, mana yang dapat dia kerjakan itu dicoretnya. Ini nanti dia apabila di hotel atau di mes atau di rumah bisa mengevaluasi ini betul bagus, ini untuk fokus supaya dapat menikmati hidup. Jadi kita perlulah membuat checklist apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan, sehingga ada fakta ya bahwa kita sudah berbuat untuk bisa kita menikmati. Tapi demikian pun kita tidak bisa lupa bahwa memang ada takdir ya. Orang yang berleha-leha, orang yang tidak punya motivasi, nyatanya mendapatkan sebongkah berlian, karena ini tidak kita bicarakan. Ini kita bicarakan kenapa kita belum bisa menikmati hidup secara umum. Atau kita terlalu sering membanding-bandingkan diri. Jadi kalau punya anak 2, sering mengungkit-ungkit anak yang nomor 2, mengangkat-ngangkat nomor 2, sehingga si nomor 1 merasa dia dibedakan, dia tidak sebagai kelompok yang diutamakan. Ini sudah susah. Jadi kalau kita mengalami terlalu sering membanding-bandingkan hidup, akibatnya begini. Kita kalau selalu sering membandingkan diri, tapi maunya membandingkan diri ini yang positif. Setiap yang kita miliki ada jalannya sendiri. Jadi jalannya sendiri. Begitu juga sistemnya, mesin, internal combustion engine. Bagaimana jalannya torak atau piston, bagaimana jalannya poros engkol, bagaimana jalannya radiator. Ini sudah ada ketentuan jalannya sendiri. Nah, kita juga harus bisa menerima agar kita dapat menikmati hidup. Nah, kita dapat melihat standar diri. Jadi kalau standarnya bekerja 12 jam, ya 12 jam, jangan bekerja 16 jam, bahkan 20 jam. Ini tidak sesuai, tidak membuat kita dapat menikmati hidup. Sehingga pencapaian kecil, karena diri kita itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terjebak dengan masa lalu. Jadi kalau terjebak dengan masa lalu, sehingga masa depan itu kecil, tidak hidup di masa sekarang. Jadi dia ngumpul-ngumpulkan kesenangan, Vespa-Vespa yang lama-lama. Untuk koleksi bisa saja, tapi sehari-hari dia bisa menikmati sepeda motor yang Matic baru-baru ini. Bahkan ada Matic itu hampir dikatakan moge ya, motor gede. Nah ini yang dikatakan standar hidupnya dengan menghitung masa lalu, tidak memikirkan masa yang sekarang.
Jadi perlu agar kita tidak terjebak. Yang penting sekali sebenarnya agar kita bisa menikmati hidup itu, ya rasa syukurlah diperbesar. Kita mengucapkan syukur, kita bersedekah, kita mengucapkan syukur saat kita sakit, nanti kalau sudah sakit kita akan membagikan sedekah ke orang lain. Nah ini ada bagus untuk bisa kita menikmati hidup dengan cara agama, ya, cara agama. Jadi kita bisa menikmati hidup itu dari tindakan kita, apa yang kita lakukan, bukan yang dilakukan orang. Orang mungkin bisa memberikan media, ya, orang mungkin bisa memberikan gambaran, ya, tapi kita lah yang berupaya keras. Kita tidak bisa bersandiwara untuk diri kita itu sendiri. Selanjutnya yang penting untuk bisa menikmati hidup itu ya kesenangan. Ada yang kesenangan ini bisa dalam arti kata untuk sehat, melalui jalur seni, olahraga, melalui kelompok paguyuban, melalui hobi radio komunikasi. Ini untuk bisa menciptakan kesehatan mental kita. Selanjutnya kita bisa mencari lingkungan. Jadi kalau kita senang main bola, ya mencarilah orang-orang yang di lingkungan bola. Sehingga kita dapat mengukur bagaimana sebenarnya validasi diri sendiri ini terhadap main bola. Sehingga kita bisa melihat, bisa kita melaksanakan, mengurangi aktivitas yang berlebihan. Jadi jangan kita main bola, tapi pikiran kita membuat seni. Ini nanti habis arang besi binasa namanya. Berhentilah kita membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Mari kita bermotivasi agar masa yang akan datang lebih baik. Kita berupaya keras, tidak mendongkol, kita percaya dalam keimanan kita beragama. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.